Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Indriani. Saya dari kelas Manajemen Pemasaran 5B reguler. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya, yaitu tentang brule. Tugas ini untuk memenuhi UTS Manajemen Kewirausahaan. Ide bisnis saya buat atau bisnis plan saya buat nama atau brand Ting Brule. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama summary-nya. Jadi summary di bisnis Ting Brule saya ini yaitu pada masa pandemi COVID-19 ini juga, maka sangat potensial bila kami membuat dan mengembangkan usaha brule. Karena makanan ini sedang viral dan banyak dicari oleh masyarakat. Karena rasanya enak dan nikmat. Selain itu juga bahan-bahan yang dipakai pun enak dan aman dan berkualitas. Brule ini memiliki rasa yang gurih, lezat, dan juga nikmat. Kami menjual brule ini dalam keadaan belum matang, jadi pembeli bisa menggoreng brule ini di rumah sesuai tingkat kematangan yang diinginkan, dan tentunya bisa dinikmati selagi hangat. Selain itu, brule ini dapat dinikmati oleh semua jenis umur. Jadi siapapun bisa untuk mengkonsumsi brule ini, baik orang tua, orang muda, khususnya remaja. Brule ini dapat dinikmati pada kondisi siang hari, pagi hari, ataupun malam hari. Brule ini akan lebih enak apabila dijadikan cemilan ketika sedang menonton TV, mengerjakan tugas bersama, ataupun berkumpul bersama keluarga, saudara, ataupun teman. Dengan alasan tersebut, kami berniat untuk merintis usaha brule, dan usaha kami tersebut kami beri nama atas kesepakatan bersama, yaitu Ting Brule. Dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk membeli brule kami dengan rasa penasaran dan kenikmatan rasa brule itu sendiri. Profil perusahaan kami itu nama usahanya Ting Brule. Kenapa kami beri nama Ting Brule? Karena jika seorang atau masyarakat ingin membeli cemilan atau makan cemilan, yang mereka pikirkan pertama itu brule. Jadi saya buat atau kami buat nama usahanya itu Ting Brule. Jenis usahanya itu cemilan, bentuk usahanya bergerak dalam bidang perdagangan yang bentuk usahanya berbentuk firma. Target lokasi pemasarannya itu area kampus dan sekitaran Cirebon dan sosial media. Visi dan misi usaha yaitu visinya mewujudkan wirausaha yang unggul, kreatif, mandiri, dan kompetitif. Misinya mewujudkan wirausaha yang unggul dan profesional, pengembangan kreatif dini, dan menanamkan jiwa wirausaha yang mandiri dan kompetitif sejak dini. Deskripsi usahanya itu usaha dalam bidang kelompok. Usaha yang saya kembangkan bergerak dalam bidang perdagangan, yaitu perdagangan bidang produksi makanan atau cemilan. Pendistribusian produknya, untuk membuat produk-produk makanan saya menggunakan bahan-bahan yang aman, berkualitas, dan tidak mengandung bahan kimia seperti zat pewarna. Saya mendistribusikan produk makanan dengan cara menjual secara langsung dan melalui media sosial seperti WA dan Instagram kepada konsumen. Di sini juga ada penjelasan produknya. Definisi dari produknya sendiri, brule ini merupakan cemilan berbentuk bola yang dilapisi dengan tepung roti yang di dalamnya terdapat keju mozzarella yang lumer di mulut. Proses pembuatan produknya, alat dan bahan yang diperlukan yaitu sosis sapi, tepung terigu, keju quick melt, bawang putih, bawang bombay, susu full cream, lada bubuk, garam, margarin, kaldu bubuk, tepung roti, telur, plastik mika, sendok, pisau, wajan, spatula, talenan, mangkok besar. Cara pembuatan produknya, langkah pertama, siapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Selanjutnya, panaskan margarin, kemudian tumis bawang putih dan bawang bombay sampai harum. Lalu masukkan sosis sapi yang sudah dicincang halus, masak sampai berubah warna. Setelah itu, masukkan terigu, aduk cepat sampai tercampur merata. Lalu masukkan lada bubuk, garam, kaldu bubuk, keju, dan susu cair, aduk sampai merata. Lalu masak sampai matang dan seluruh keju larut. Jangan sampai ada yang masih menggumpal kejunya karena bisa mencair keluar saat digoreng. Angkat kemudian diamkan hingga dingin. Kocok telur dan air, lalu ambil adonan keju kotak di dalamnya dan bulatkan. Masukkan ke telur dan masukkan ke terigu. Lalu masukkan ke telur lagi, lalu masukkan ke tepung roti. Sampai habis adonan bisa menjadi 75 pieces. Diamkan di freezer agar tepung roti menempel dengan sempurna.
Rencana pemasarannya yaitu jenis produk cemilan, keterangannya Brule, nama produknya Brule, harga pokok produksi yang sudah dihitung yaitu Rp1.600 per piecesnya, harga jual per piecesnya yaitu Rp3.000. Penilaian terhadap pasar, pelanggan saya dapat dideskripsikan sebagai berikut: semua jenis usia, mahasiswa, masyarakat umum dari semua kalangan. Jumlah atau volume yang ada itu tempat pembuatan di rumah sepupu saya, jenis makannya Brule, harga per pieces Rp3.000, unit atau volume yang bisa dibuat itu 75 pieces, jumlah penjualan keseluruhan yaitu Rp225.000. Pertumbuhan perkiraan masa depan volume pasar yaitu usaha yang kami buat akan meningkat karena dengan rasanya enak, gurih, lumer, dan dengan bentuk persatuan yang besar, sehingga pembeli atau konsumen suka dengan produk yang kami produksi karena dengan harga yang terjangkau, rasanya juga nikmat. Tempat pembuatannya itu tempat produksi berada di rumah sepupu saya, dan untuk penjualannya ada di area kampus melalui teman-teman dan sosial media. Alasan mengapa memilih tempat penjualan, tempatnya di kampus ramai oleh calon pembeli karena baik mahasiswa, baik teman-teman yang suka dengan makanan ringan, dan sosial media bisa dijangkau oleh semua usia dan semua kalangan. Promosi dan iklan yang dilakukan oleh usaha saya ini itu jenis promosinya dari mulut ke mulut dan melalui sosial media. Biayanya yaitu untuk dari mulut ke mulut tanpa biaya, dan sosial media tentunya perlu biaya internet. Lalu resiko bisnis usaha saya itu memiliki modal yang lebih sedikit dari pesaing usaha. Yang kedua, banyak pesaing produk yang gampang ditiru. Yang ketiga, pesaing memiliki pelanggan tetap. Yang keempat, pelanggan memiliki mudah bosan. Tidak setiap hari mereka akan membeli cemilan Brule, dan produknya juga musiman. Strategi perusahaan saya yaitu mengelola modal yang sedikit sebaik mungkin, lebih banyak melakukan promosi secara menarik, terutama lewat sosial media, mempertahankan cita rasa yang lezat dan bermutu agar pelanggan tidak kecewa dan ingin terus membelinya, memberikan harga yang lebih murah daripada harga pesaing tapi dengan cita rasa yang lebih nikmat, selalu berinovasi agar produk tidak terkikis oleh waktu atau tidak musiman. Manajemen tim organisasi pelaksana yaitu susunan personalia, nama saya Novi Indriani, jabatan sebagai pimpinan dan karyawan, sepupu saya Livia Lorenza sebagai pimpinan dan karyawan. Keuangan, modal yang kami dapat ini, jumlah modal keseluruhan berasal dari modal bersama dari setiap anggota, yaitu dari saya dan sepupu saya, yaitu sebesar Rp440.000 dibagi 2 orang, jadi per orang memberikan modal Rp220.000 per orangnya. Aset tetap usaha saya ada kompor gas, 1 unit kompor gas, 1 unit gas, 1 unit wajan, 4 sendok makan, 2 pisau, 1 spatula, 1 talenan, 4 mangkok kecil, 1 mangkok besar. Dengan harga kompor gas Rp150.000, gas Rp20.000, wajan Rp20.000, sendok 2.000 kali 4 jadi Rp8.000, pisau 26.000 dikali 2 12.000, spatula 10.000, talenan 10.000, mangkok kecil satuannya 5.000 dikali 4 20.000, mangkok besar 1 10.000. Jumlahnya Rp260.000. Dan biaya produk untuk 1 kali produksi. Keterangan bahan-bahan. Untuk bahan bakunya ada tepung terigu 250 gram seharga Rp3.000, ada keju quick melt 165 gram dengan harga Rp25.000, dengan total bahan bakunya yaitu Rp28.000. Untuk bahan penolong ada sosis sapi 15 buah dengan harga Rp27, bawang putih 1 bulatan dengan harga Rp2.000, bawang bombay 1/4 kg dengan harga Rp5.000, susu cair full cream 750 ml dengan harga Rp18.000, lada bubuk 1 pieces dengan harga Rp1.000, garam 1 bungkus dengan harga Rp2.000, kaldu bubuk 4 pieces dengan harga Rp2.000, tepung roti 300 gram dengan harga Rp15.000, telur 1/4 kg dengan harga Rp6.000, margarin 1 bungkus dengan harga Rp8.000, dengan total Rp86.000. Dan biaya lain-lain ada plastik mikas 15 pieces yaitu dengan harga Rp6.000, internet per bulan yaitu Rp60.000 dengan total harganya Rp66.000. Jika ditotal semua biaya bahan-bahannya menjadi Rp180.000. Total harga produksi di atas yaitu masuk
untuk satu kali produksi. Jika produksi untuk 1 bulan, maka biaya produksi menjadi 180.000 dikurang 60.000 karena biaya internet per 1 bulan dikali 30 sama dengan Rp3.600.000. Lalu total harga produksi ditambah dengan biaya internet selama 1 bulan, Rp3.600.000 ditambah Rp60.000 biaya internet selama 1 bulan menjadi Rp3.660.000. Dan sini ada harga pokok produksi, total pengeluaran dibagi hasil produksi, yaitu total pengeluarannya Rp120.000 dibagi 75 unit, yaitu menjadi harga pokok produksinya Rp1.600 per pieces. Karena brule ini dijual per paket yang berisi satu paketnya 5 pieces, maka jadi harga pokok produksi per paketnya itu Rp1.600 dikali 5 pieces sama dengan Rp8.000. Laba yang kami dapat yaitu Rp1.600 per unit dikali 75 pieces sama dengan Rp120.000. Total laba di atas yaitu untuk satu kali produksi. Jika produksi untuk 1 bulan, maka laba yang didapat menjadi Rp120.000 dikali 30 hari sama dengan Rp3.600.000. Laba per paketnya itu Rp120.000 dibagi 15 paket sama dengan Rp8.000 per paketnya. Jadi laba yang didapat dari penjualan per paket yaitu sebesar Rp8.000. Jumlah HPP dan laba yaitu 75 unit dikali Rp3.000 harga jualnya sama dengan Rp225.000. Total jumlah HPP dan laba di atas yaitu untuk satu kali produksi. Jika produksinya untuk 1 bulan, maka jumlah HPP dan laba yang didapat menjadi Rp225.000 dikali 30 hari sama dengan Rp6.750.000. Jumlah HPP dan laba per paket yaitu per paket berisi 5 pieces dikali 3.000 sama dengan Rp15.000. Jadi jumlah HPP dan laba yang didapat dari penjualan per paket yaitu sebesar Rp15.000. Rencana pendapatannya, penjualan per hari dikurang kebutuhan jangka pendek sama dengan Rp225.000 dikurang Rp120.000 sama dengan Rp105.000. Untuk pembagian pendapatan, Rp225.000 dikali 30 hari sama dengan Rp6.750.000. Rp6.750.000 ini dibagi untuk 2 orang, yaitu saya dan untuk sepupu saya, menjadi Rp3.375.000. Jadi pendapatan bersih per bulan untuk setiap orangnya adalah sebesar Rp3.375.000. Sekian penjelasan ide bisnis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang lebih rincinya, saya akan mencantumkan foto-foto ide bisnis plan saya di akhir video. Terima kasih.